Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Alim. Perkenalkan, nama saya Akila Bagas Alfatar, Prodi Manajemen Kelas Reguler H semester 2. Saya akan mempresentasikan materi STI Syariah guna untuk memenuhi nilai UAS. Langsung saja, materi pertama, ruh dan nafsu dalam Al-Quran. Dijelaskan di sini, ruh dalam bahasa Arab berarti jiwa atau roh. Dalam konteks Al-Quran, ruh sering dikaitkan dengan kehidupan dan spiritualitas. Sementara nafsu dalam bahasa Arab berarti diri atau jiwa. Dalam konteks Al-Quran, nafsu bisa berarti keinginan atau hawa nafsu. Mohon maaf Pak, ada suara motor. Lanjut, asal-usul dan ciptaan ruh. Ruh diciptakan oleh Allah SWT. Konsep ruh sebagai titipan dari Tuhan yang memberikan kehidupan pada manusia. Ayat kunci Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Peran dan fungsi ruh, yaitu ruh sebagai sumber kehidupan dan kesadaran, menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dijelaskan dalam Quran Surat Sad ayat 72, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Ini nafsu 3, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Perbandingan ruh dan nafsu. Ruh sebagai ilmu ilahi dan sumber kehidupan, nafsu sebagai bagian dari diri yang mengarahkan tindakan perilaku, dan bagaimana berinteraksi dalam kehidupan manusia. Psikologi keluarga sakinah. Keluarga sakinah dalam Islam adalah keluarga yang tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Dijelaskan di surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Unsur-unsur keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, sakinah, qanaah. Peran psikologi, membangun komunikasi yang efektif, mengelola emosi dengan baik, menyumbangkan peran dan tanggung jawab suami dan istri, menjaga kesehatan mental keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatasi konflik keluarga, menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Fikih akikah. Akikah adalah salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Islam berupa penyembelihan hewan sebagai tanda syukur atas kehadiran anak. Dasar hukum hadis Rasulullah SAW. Hukum akikah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, seperti halnya sholat berjamaah. Dalilnya setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Pelaksanaannya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika tak mampu, boleh dilakukan pada hari ke-14 atau ke-21 atau kapan saja ketika orang tua mampu. Yang penting kelipatan 7. Jumlah hewan untuk laki-laki 2 ekor kambing atau domba, untuk perempuan 1 ekor kambing atau domba. Syarat hewan seperti syarat kurban. Pembagian daging dibagikan dengan keadaan sudah dimasak, disunahkan untuk membagikan kepada keluarga, tetangga, dan orang miskin. Sebagian boleh dimakan oleh keluarga yang mengakikahi. Hikmah dan manfaat, yaitu menunjukkan rasa syukur pada Allah atas kelahiran anak, bentuk ibadah sedekah yang mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat hubungan sosial dengan berbagai makanan. Fikih kurban. Kurban adalah ibadah penyembelihan hewan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dasar hukum Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hukum kurban sudah muakkad. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Dalilnya Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Waktu pelaksanaan tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik atau 11, 12, 13 Zulhijjah. Jenis hewan unta, sapi, kambing, dan domba. Dengan syarat hewan harus sehat, tidak cacat, dan memenuhi syarat umur. Unta minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun, dan domba minimal 6 bulan. Syarat sah kurban disembelih pada waktu yang telah ditentukan. Penyembelihan dilakukan oleh umat muslim yang berakal.
mengucapkan basmalah saat menyembelih, dan menjaga hati niat ikhlas karena Allah. Pembagian daging dibagikan seperti kelompok, yaitu fakir miskin, tetangga atau kerabat, dan keluarga yang berkurban. Disunahkan memakan sebagian dari kurban. Hikmah dan manfaat menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, meningkatkan rasa kepedulian sosial dan solidaritas dengan berbagi daging kurban, dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang siap mengorbankan putranya atas perintah Allah. Fikih jenazah adalah ilmu yang membahas tata cara perlakuan terhadap jenazah mulai dari sakit hingga pemakaman sesuai syariat Islam, dasar hukum Al-Quran dan hadis. Hak jenazah memperoleh perawatan yang baik dan sesuai syariah, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Perawatan jenazah memandikan, niat, baca bismillah, membersihkan najis dari tubuh jenazah, lalu mulai membasuh anggota tubuh dan juga memandikan seluruh anggota tubuh jenazah dengan air. 2. Mengkafani jenazah menggunakan kain kafan bersih dan menutupi seluruh tubuh. Untuk laki-laki 3 lembar dan untuk perempuan 5 lembar kain kafan. 3 kain, 1 baju kurung, dan 1 kerudung. Untuk mensolatkan jenazah, niat mensolatkan jenazah ada 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga berdoa untuk jenazah, dan takbir keempat berdoa untuk umum. Takbir keempat berdoa umum dan salam. Di dalam sholat jenazah itu tidak ada yang namanya ruku atau sujud, hanya berdiri saja. Lalu terakhir mengumpulkan jenazah, mengelilingi lahat sesuai syariat, yaitu menempatkan jenazah dalam kubur dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat, menutup liang lahat dengan tanah sambil membaca doa. Manfaat dan fikih jenazah. Hikmah dan manfaat fikih jenazah. Antara lain menunjukkan penghormatan terakhir pada jenazah, memenuhi kewajiban syariat terhadap jenazah, dan menemukan rasa kemanusiaan dan solidaritas di antara kaum muslim. Fikih manasik haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah wajib yang dilakukan seumur hidup bagi yang mampu, dengan mengunjungi Baitullah di Mekah pada bulan Zulhijjah. Rukun haji ada 6: niat, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i antara Safa dan Marwah, tahallul, dan tertib. Wajib haji ada 5: niat ihram dari mikot, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan tawaf wada. Cara haji: ihram dari mikot dengan niat dan talbiyah, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mabit di Muzdalifah setelah Arafah, melontar jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah, menyembelih hewan kurban bagi yang berhaji tamattu dan kiron, tahallul awal dengan mencukur rambut, tawaf ifadah dan sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina selama hari-hari tasyrik, dan melontar 3 jumrah, tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah. Hikmah haji menunjukkan ketaatan total pada Allah, meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan umat Islam, mengingatkan akan hari kiamat dan pentingnya persiapan diri. Contoh pada Rasulullah menegaskan bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa pandang bulu. Sabda Rasulullah SAW, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keadilan pembagian harta. Pembagian harta rampasan perang secara adil, contoh pembagian ghanimah setelah perang Hunain, di mana setiap prajurit mendapatkan bagian yang sama sesuai kontribusi. Keadilan perlakuan terhadap keluarga. Rasulullah memperlakukan istri-istrinya dengan adil, memberikan waktu dan perhatian yang sama, contoh mengadakan undian untuk menentukan giliran safar bersama salah satu istrinya. Keadilan menghormati HAM. Menjaga hak non-muslim yang tinggal di bawah perlindungan negara Islam, contohnya perjanjian Madinah yang menjamin hak-hak kaum Yahudi dan suku-suku lain. Terakhir, keadilan sosial dan ekonomi. Rasulullah pernah menghapus riba dan mempromosikan perdagangan yang adil. Contohnya, dulu beliau melarang praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan memerintahkan pengukuran dan timbangan yang benar. Terima kasih, Pak. Itulah presentasi saya. Mohon maaf jika
saya banyak salah omong, kata-kata saya kurang tepat, dan pengetikan saya kurang rapih atau salah huruf di sana. Terima kasih Pak telah menyaksikan presentasi saya. Mohon maaf, saya banyak salahnya. Segitu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.